berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Pogba tersandung kasus doping, begini respon Allegri. Pogba menjalani tes doping usai Juventus menang 3-0 atas Udinese di Dacia Arena pada 20 Agustus lalu. Hasil tes kemudian menunjukkan bahwa kadar testosteron Pogba tinggi. Pemain Prancis itu diskors untuk sementara waktu. Dia juga terancam hukuman larangan bertanding sampai 4 tahun. Ditanya soal skors untuk Pogba, Allegri enggan banyak berkomentar. Hukuman untuk Pogba bisa berdampak kepada Allegri berkaitan dengan taktik. Namun Allegri belum berpikir sejauh ini. Milan kalah 4 kali dari Inter musim lalu, Pioli tak ambil pusing. Milan dan Inter akan kembali bertemu di Derby della Madonnina jilid pertama di Serie A musim ini. Laga Inter versus Milan akan digelar di Giuseppe Meazza Sabtu 16 September malam waktu Indonesia bagian Barat. Pioli tidak ambil pusing dengan rentetan kekalahan Milan dari Inter. Pioli ingin Christian Pulisic dan kawan-kawan tetap yakin bisa menang. Baru 3 laga, Inter belum pantas jadi favorit juara. Inter melakoni start sempurna dari 3 laga dan kini memuncaki klasemen dengan 9 poin. Dengan pembelian sejumlah penggawa baru, Inter dianggap sebagai kandidat terkuat peraih Scudetto bersama Milan. Sebab tim-tim lain seperti Napoli, Juventus, AS Roma, dan Lazio masih berkutat dengan masalahnya masing-masing. Meski begitu, Inzaghi tak mau terbuai dengan status favorit juara, sebab kompetisi baru saja dimulai dan 3 pertandingan belum menentukan apapun. Neymar debut di Al Hilal, sumbang assist. Neymar mengawali laga Al Hilal versus Al Riyadh dari bangku cadangan. Dia masuk di menit ke-64 menggantikan Michel ketika timnya unggul 2-0. Laga ini pun menandai debut Neymar bersama Al Hilal. Neymar bahkan memberi assist untuk gol keempat Al Hilal yang dicetak Malcolm. FIFA umumkan harga tiket Piala Dunia U17 2023. FIFA secara resmi mengumumkan harga tiket Piala Dunia U17 2023 paling murah sebesar Rp125.000. Adapun pembelian tiket pertandingan Piala Dunia U17 2023 tersebut sudah bisa dipesan mulai hari ini. Optimis timnas U17 bisa juara grup A. Undian grup Piala Dunia U17 2023 telah dilakukan di Zurich, Swiss pada Jumat 15 September malam waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini optimistis Timnas Indonesia U17 bisa juara grup di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 resmi main di Surabaya. Piala Dunia U17 2023 segera digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Ada 4 stadion yang bakal digunakan untuk ajang tersebut, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam liris panitia lokal Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 resmi akan main di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya saat mengarungi pertandingan penyisian grup A Piala Dunia U17 2023. Pochettino kecewa betul dengan cederanya Lavia. Apes buat Chelsea, Lavia langsung dihantam cedera sebelum memainkan laga pertamanya. Mauricio Pochettino angkat bicara soal cedera Lavia. Juru taktik asal Argentina itu terpukul dengan kabar cederanya Lavia.
Wonderkid Barcelona ini diminta jangan sombong. Barcelona mempromosikan pemain 16 tahun di skuad La Liga musim ini. Dia adalah Lamine Yamal yang selalu bermain dalam 4 pertandingan. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal diingatkan agar tidak besar kepala. Ex pemain Los Culés Marc Bartra yang mengungkap ujangan itu. Klub santai tanggapi rumor Mo Salah. Bursa transfer memang sudah ditutup, tetapi rumor masa depan Salah di Liverpool tetap jalan terus. Klub ditanya pewarta mengenai rumor masa depan Salah. Manajer Liverpool asal Jerman itu mengungkap bahwa pertanyaan itu membuka lukanya. Saya khawatir mengenai ini dan tidak sampai Anda membuka luka lagi. Saya tidak khawatir, ungkap Klopp. Totti beri lampu hijau comeback ke AS Roma. Bukan rahasia lagi jika Mourinho mau agar Totti bisa mengabdi lagi untuk AS Roma. Bukan sebagai bagian dari staf kepelatihannya, melainkan jembatan yang bisa menghubungkannya dengan manajemen juga fans. Totti adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut, mengingat ia adalah sosok yang paling dihormati dalam sejarah. Beruntung bagi Mourinho, Totti pun mengisyaratkan siap untuk kembali dan secara terbuka menginginkan agar sang manajer Portugal diberi dukungan penuh, meski Serigala Ibu Kota kini tengah menjalani start sulit di Liga Italia 2023-2024. Pulisic yakin Milan bisa bersaing meraih Scudetto. AC Milan melakukan perombakan pada musim panas 2023 ini. Mereka melepas sejumlah pemainnya. Sebagai gantinya, mereka merekrut 10 pemain baru. Di antaranya ada Christian Pulisic. Christian Pulisic sendiri merasa optimis timnya bisa bersaing merebut Scudetto karena musim ini mereka diperkuat banyak pemain berkualitas. Kami yakin bisa bersaing meraih Scudetto. Kami punya pemain-pemain kuat, pemain-pemain bagus sudah datang, ada perpaduan bakat yang hebat, ujar Pulisic. Negosiasi kontrak baru Martin Odegaard dengan Arsenal tinggal selangkah lagi. Kabar baik datang untuk skuad Arsenal karena saat ini proses kontrak baru Martin Odegaard dengan Arsenal akan segera selesai. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Arsenal dan Odegaard telah mencapai proses negosiasi tahap akhir, di mana respon dari kedua pihak kabarnya cukup positif dan sang gelandang kemungkinan besar akan segera menaikkan kontrak baru dengan skuad Arsenal. Arsenal buru-buru mengunci kontrak Odegaard dengan kontrak baru karena mulai ada beberapa klub top Eropa yang ingin membajak sang pemain. Tampil prima, Maddison menangi pemain terbaik Premier League bulan Agustus. Pilar Tottenham Hotspur James Maddison dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League terbaik di bulan Agustus 2023. Ia mengalahkan beberapa nama yang tampil apik di periode serupa. Penghargaan Player of the Month merupakan penghargaan pertama yang diterimanya kala berkarir di Premier League. Dalam 5 tahun masa baktinya di Leicester, ia sempat 4 kali dinominasikan, namun dirinya belum pernah memenangkan penghargaan serupa. Kini gelar tersebut dirangkuhnya dalam periode singkatnya bersama Spurs. Waktunya Calvin Phillips buktikan kualitasnya di Manchester City. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Calvin Phillips ingin memperjuangkan tempatnya di Manchester City setelah menunjukkan penampilan yang solid bersama Inggris ketika mengalahkan Skotlandia. Ahli taktik asal Spanyol itu menegaskan bahwa sang gelandang memiliki masa depan di tim, terutama karena cederanya beberapa pemainnya. Dia tidak punya banyak menit bermain di musim lalu, dia bisa berkembang karena dia adalah pemain yang dinamis. Para pemain yang kami punya di skuad sekarang sedang cedera, yang penting dia siap, ujar Guardiola. Jurgen Klopp marah ditanya soal Mohamed Salah. Liverpool berhasil mencegah kepergian Mohamed Salah pada bursa transfer musim panas 2023. Upaya Al Ittihad
diyakini belum akan berhenti. Mereka dilaporkan siap melancarkan upaya kedua pada Januari 2024. Klopp ditanya oleh awak media soal potensi kepergian Salah menuju Al-Ittihad saat jendela transfer musim dingin nanti. Sang nakoda pun merespon dengan percikan emosi. Sepekan setelah bursa transfer musim panas ditutup, Anda bertanya tentang bursa transfer Januari, Anda tak bisa menunggu sampai Desember untuk menanyakan ini, kata Jurgen Klopp. Belum fit, debut Sofyan Amrabat di Manchester United tertunda. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi Sofyan Amrabat. Ia memastikan debut sang gelandang harus tertunda. Ten Hag memastikan bahwa Amrabat belum siap untuk bermain di skuad Manchester United. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera di jeda internasional kemarin sehingga ia belum siap tampil di partai ini. Ten Hag sendiri memastikan bahwa sang gelandang tidak mengalami cedera yang serius. Ia optimistis pemain timnas Maroko itu bisa bergabung dengan timnya dalam kurun waktu yang tidak lama. Belum debut, Mason Greenwood sudah ciptakan rekor. Mason Greenwood sudah memecahkan rekor bagi Getafe meski dirinya belum mencatatkan debut. Pemain asal Inggris itu baru saja dipinjam dari Manchester United di bursa musim panas kemarin. Menurut laporan Daily Mail, jersey Greenwood dengan nomor punggung 12 lumayan tinggi penjualannya dalam sepekan terakhir. Angka penjualannya lumayan tinggi dibanding penjualan jersey pemain lain dalam sejarah klub. Bahkan sekitar 4.000 fans bahkan sempat hadir dalam pengenalan resmi sang pemain. Luis Figo nilai Jude Bellingham salah satu yang terbaik di dunia. Jude Bellingham memulai awal yang baik di Real Madrid sejak kepindahannya senilai 103 juta euro dari Borussia Dortmund setelah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan pertamanya di La Liga. Penampilan impresif sang gelandang telah meyakinkan legenda hidup asal Portugal Luis Figo bahwa ia sudah menjadi bintang elit di dunia saat ini. Figo dibikin kesengsem oleh penampilan Jude Bellingham. Legenda Portugal itu melanjutkan dengan memperkirakan bahwa gelandang Inggris itu bisa mencetak 15 hingga 20 gol untuk Los Blancos musim ini. Bosan cetak gol Lewandowski? Robert Lewandowski sudah berusia 35 tahun, usia yang boleh dibilang sudah tidak muda lagi untuk ukuran sepak bola modern seperti sekarang ini. Akan tetapi Lewandowski masih menjadi andalan di klubnya Barcelona dan tim nasional Polandia. Namun untuk musim ini jumlah gol Lewandowski baru ada 2 untuk Blaugrana dari 4 pertandingan La Liga. Tetapi Lewandowski merasa dirinya saat ini tak perlu arogan lagi di depan gawang demi meningkatkan catatan jumlah golnya. Sebab yang utama adalah kemenangan tim. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!